Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Rayhani Channel. Untuk pagi ini kita lanjutkan lagi observasi perubahan vegetasi yang sedianya itu kami memiliki AMP yang melimpah ruah yang ada di depan, ada 3 menara. Perlu teman-teman juga sudah ikutin bahwa itu sudah dirombak, dirubuhkan semua, lalu kita ganti dengan tanaman perdu. Di antaranya adalah Santos lemon, terus berikutnya lagi ada si Dombia seminole, terus selanjutnya lagi ada Dombia burgasi, ada lagi Batavia, terus berikutnya lagi eh, untuk mangga. Pemindahan tersebut ternyata karena musimnya ternyata musim terang atau musim kemarau, jadi yang terjadi untuk bunganya terganggu, tapi sebagian juga tidak begitu terganggu dari saling menutupi. Yang ini yang parah karena ini pindahan dari tanah ke tanah yang tadinya ada di bawah si menara ini. Ini sempat kering karena di penyiramannya salah waktu itu, jadi kondisinya kering, terus ditambah lagi dengan musim kemarau. Selanjutnya lagi ini yang bergasi, alhamdulillah ini sudah mulai hijau lagi ya, ini kelihatan ini bunganya melimpah. Nanti kita tata ulang lagi. Sementara untuk Santos yang dari pot itu relatif stabil ya teman-teman, bisa bunga dan bisa menutupi. Nah yang lebih bagus lagi itu setelah AMP-nya kita tebang, terus ini juga ini seperti rumput-rumput ini ya, ini juga kita rencanakan kita perbanyak. Ini perhatiin ya, dia senang sekali diinikan di bayam, dan yang kita inginkan mutu dari madu itu sendiri juga. Mudah-mudahan dengan banyak variasinya akan mutunya baik. Terus yang lebih ini lagi yang untuk Seminole ini, setelah ada di depan ternyata dia mau bunga, dan karena si AMP tidak ada, jadi si koloni itu mengambil bunga-bunga yang ada di sini ya. Ini ya teman-teman ya, bunga-bunganya nih cukup banyak kebetulan. Jadi kita juga menjadi evaluasi ulang juga untuk saling menutupi ternyata. Dan yang lebih menggembirakan lagi itu mangga. Jadi mangganya nih setelah AMP-nya tidak menggulung, itu mangganya langsung berbunga-bunga. Ini bahkan udah buah. Ini nilai plusnya kita punya pohon besar ini juga diperuntukkan untuk si Torasica, itu di atas banyak sekali, dan buah ini bisa seperti ini juga, ini kontribusi dari koloni-koloni yang besar tentunya. Jadi itu cukup lumayan bagus. Insya Allah nanti, insya Allah ya teman-teman, nanti itu kalau kita lihat di pohon satu saja itu bunganya banyak sekali, dan ini tentu juga memberi kelengkapan dari vegetasi untuk si koloni-koloni yang ada, terutama untuk koloni Torasica. Jadi ini andalan untuk Torasica ini tinggal di sini ya teman-teman. Sementara kalau yang lain-lain itu seperti ada pohon sukun juga sudah tidak ada. Nah ini hanya si Santas ini sempat layu, tapi insya Allah nanti akan recovery. Memang perlu perjuangan, dan ini memang juga sudah cukup lama, udah berbulan-bulan, mungkin udah hampir 1 tahun lebih tidak pernah dikasih pupuk. Itu suatu eksperimen juga. Baik, sekarang kita masuk saja ke pengecekan untuk si koloni. Dengan kondisi seperti ini, kita cek dari corongnya apakah koloninya masih lengkap atau ada yang punah dengan kondisi yang saat ini. Kita mulai dari yang paling pinggir. Oke ya, yang paling pinggir ini ya teman-teman. Oh ternyata masih kuat. Nanti kita lihat di toppingnya. Yang ini masih ingat ya, ini nih sempet kemarin waktu hanya ngandelin AMP itu ya, itu hampir mati teman-teman. Jadi ini sebenarnya pecah koloni dari sini ya, dari sampingnya ini. Terus berikutnya ini, nah kalau yang ini kan kemarin setelah dipanen, ternyata kan tidak panen madu, yang ada adalah panen koloni. Terus kita letakkan di belakang. Ini tentunya seperti hal yang indukan baru. Apakah nanti bisa recovery atau tidak, kita akan menjadi pengamatan nanti juga di atasnya, apa dia udah naik atau belum. Kalau melihat seperti ini sepertinya belum. Terus yang sebelahnya ya, yang sebelahnya ini juga demikian, ini juga masih kuat. Terus berikutnya lagi ini juga masih oke, masih sangat kuat.
yang ini juga sangat kuat. Terus berikutnya lagi yang model topeng, model untuk stop panjang juga demikian. Jadi sekarang kita akan melakukan pengamatan dari toppingnya. Sebenarnya tidak galak ya, kalau galak ya tidak tahu ya. Kita lihat sekarang. Kita mulai yang mana? Kita mulai dari yang indukan dulu. Dari indukan ya teman-teman ya. Indukan ini kira-kira seperti apa kita akan lihat, tapi ya takutnya galak. Kita mulai dari anakan supaya nanti gak diserang. Kita mulai ini yang sampingnya ini, apakah anakannya itu ada di stop atau ada di topping. Kita bisa evaluasi sini. Oke, ini ya. Ini ya teman-teman. Nah, kita masih ada di topping ini teman, dan lumayan masih kuat ya. Kita lihat ya. Wish, masya Allah, ini telurnya banyaknya. Waduh, ini ya teman-teman, ini ya, ini sudah sangat banyak sekali ini sepertinya. Tapi ini ada yang aneh ya teman-teman. Kenapa jadi bentuknya bukan si ini nih? Aneh nih ya teman-teman, coba perhatiin baik-baik. Aneh nggak? Menurut aneh nggak? Ini kan harusnya siapa namanya? Ini kan si Biroi, kenapa jadi ininya jadi seperti ini ya? Aneh loh ini. Jadi ini menurut saya ini evolusi. Jadi yang tadinya harusnya itu spiral, ini berubah jadi kayak si miliknya Lepisep. Tapi ini jelas-jelas Biroi. Ini Biroi ini teman-teman. Oke, ini jadi pengamatan baru ya teman-teman. Dan ini tentu hal fenomena yang menurut saya kita perlu kaji. Tapi kalau kita lihat di sini, ini jelas kalau madunya madu si Biroi, ya kan? Itu Biroi, ya. Madunya madu Biroi. Tapi tetap kita akan observasi apakah ini dihuni oleh si Lepisep atau bukan. Tapi teman-teman silahkan komentar itu apa ya. Jadi kenapa jadi begitu gitu ya. Padahal ini nyata-nyata dari pecah koloninya itu dari si Biroi yang ada di samping ini. Ini loh, nih di sini. Tapi ini hal baru loh menurut saya. Fenomena yang menurut saya langka itu. Selama budidaya selama sudah masuk 6 tahun. Nah, ini sekarang indukannya. Kita lihat ya. Kalau indukannya oke dan galak luar biasa. Ini indukannya. Ya, untuk indukannya oke, aman. Jadi udah recovery, bahkan sudah naik topping. Yang dulu toppingnya ini kan ini kita pindahkan. Oke, berarti ini jos ya untuk indukan maupun anakannya. Cuma ini ada fenomena yang perlu kita observasi lebih jauh. Kalau ini mestinya belum naik ya teman-teman, karena ini baru pecah koloni, terus anakannya udah kita taruh di belakang. Ya kan belum naik ya, belum naik. Dia baru recovery, masih ada di bawah. Oke, jadi ini oke. Terus selanjutnya kita akan lihat lagi yang ini ya. Ini ya teman-teman. Ini seperti apa nih? Ini lama nggak? Jangan-jangan sudah terlambat ya, sudah jadi anakan lagi yang siap untuk pecah koloni lagi. Jadi nggak sempat panen madunya. Oh, kalau ini, ini masih itu teman-teman, masih madu ya, masih bentuknya madu. Ini catatan itunya ya. Untuk panen madu, catatan-catatannya ada semua. Ini datangnya di sini. Ya, log datang ini masih ada nih ya datanya ya. Datangnya ini udah belakang-belakang, yaitu bulan 1, terus tanggal 1 bulan 9 tahun 2021, pasang topping ini 13/10/2021. Terus ini catatan panen ya. Panennya udah 3 kali ini. Di tahun 2022 ini panen terus. Lanjut lagi, masih ada 3 lagi. Tapi sepertinya tidak usah sampai di ujung ya teman-teman. Tapi kita hanya memastikan bahwa setelah ada sekitar 1 bulanan dengan tanpa AMP, dengan mengandalkan vegetasi perdu dan mangga, itu ternyata koloninya masih oke. Nah sekarang ini, ini oke ya, ini juga masih oke. Dan sekarang kita tentu menunggu recovery si vegetasinya. Nanti kita evaluasi lagi kalau udah untuk bunganya itu sudah stabil,
Terus apa namanya? Ya, tentu ini beda ya dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu dengan apa namanya, si AMP, yang sekarang ini dengan si vegetasi perdu semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.